البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan pelajaran kita yang selanjutnya, yaitu permasalahan jahiliyah yang ke-78, yaitu mengenai ritual atau perilaku orang-orang jahiliyah. Yang ke-78 adalah mereka mengaku-ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka meninggalkan syariat-syariat yang Allah taala syariatkan. Jadi pengakuan mereka sama saja. Jadi pengakuan mereka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Karena yang namanya sekedar pengakuan itu tidak menyelisih daripada hakikatnya. Yang kita nilai, yang kita anggap adalah hakikatnya bagaimana? Al-ibrah bil haqa'iq. Al-ibrah bimana? Al-ibrah bil haqa'iq. Yang jadikan pelajaran, patokan, sandaran itu adalah hakikatnya. Kalau cuma sekedar mengaku, banyak orang mengaku bercinta Allah, ya kan? Banyak mengaku orang cinta Allah, cinta Rasul, namun mereka minum khamr, berjudi, berzina, barakallahu fikum, atau mereka justru melakukan perkara-perkara bid'ah, padahal ngakunya cinta Allah, cinta Rasul. Nah, enggak mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngakunya cinta kepada Allah. Sehingga apa? Kita ketahui bahwasanya kalau cuma sekedar ucapan dan pengakuan itu tidaklah mengubah hakikatnya. Tidaklah mengubah hakikatnya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati barakallahu fikum dalam perkara seperti ini, tidak boleh bermudah-mudahan. Kalau memang benar kita cinta Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagaimana ayat yang akan kita baca nanti yang dinukilkan oleh beliau, Al-Imam Al-Mujaddid rahmatullah alaihi. Langsung saja. Qala Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullah alaihi. Al-mas'alatu as-saminatu was-sab'un, permasalahan yang ke-78. Da'wahu mahabbatallahi ma'a tarkihim syar'ah fatalabahumullahu biqaulih qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Seruan mereka atau pengakuan mereka, pengakuan mereka bahwasanya mereka mencinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan yang ke-78, da'wahu mahabbatallahi, seruan atau pengakuan mereka cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'atarkihim syar'ah, bersamaan dengan itu apa? Bersamaan dengan pengakuan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Penakut berarti. Kontradiksi, bertabrakan. Bagaimana? Mengaku cinta kok malah meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang benar-benar mereka cinta, barakallahu fikum, niscaya mereka tidak akan meninggalkan. Niscaya mereka tidak akan meninggalkan, barakallahu fikum, sunnah atau syariat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini kalau seandainya mereka benar-benar apa? Barakallahu fikum, benar-benar mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalabahumullah biqaulih. Akhirnya pengakuan mereka diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Allah Taala meminta mereka dengan firman-Nya, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Jadi termasuk syarat agar kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahullah, min dhalalil yahud wa man syabahahum, termasuk kesesatan orang Yahud dan yang menyerupai mereka, barakallahu fikum, da'wahu mahabbatallahi, pengakuan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ma'annahum yukhalifuna amrahu Subhanahu wa taala, bersamaan bahwasanya mereka menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala.
Cinta pengakuannya, namun malah justru bersamaan dengan pengakuan tersebut mereka menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti kontradiksi. Tanakut, bertabrakan gitu ya. Nah, ucapannya tidak sesuai dengan amalannya. Allah musta'an. Karena sudah kita sebutkan apa? Al-ibrah bil haqa'iq la bi mujarradi ad-da'awat. Nah, ad-da'awat artinya apa? Bahwasannya yang dijadikan patokan sandaran itu adalah hakikatnya itu bukan semata-mata seruan-seruan atau pengakuan-pengakuan. Banyak orang yang ngaku Ahlussunnah, banyak. Banyak orang yang ngaku beragama Islam, banyak, namun dia tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, tidak haji padahal uangnya banyak. Banyak kan? Banyak juga orang yang mengaku Ahlussunnah, Sunni Salafi, namun dia tidak menerapkan apa yang menjadi prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum, berdakwah dengan televisi, berdakwah dengan proposal minta-minta yayasan dan semisalnya, berdakwah dengan mengandalkan ijazah-ijazah. Nah, barakallahu fikum, berdakwah dengan sekolah-sekolah yang ada unsur ikhtilatiyah atau berbaur dan semisalnya. Salafi nomor berapa seperti ini? Salafi nomor 17 itu pun enggak. Nah, barakallahu fikum. Yang seperti ini bukan salafi namun hizbi, barakallahu fikum. Langkah-langkah mereka nyata sekali, nampak. Dulu menghalalkan, dulu mengharamkan televisi, sekarang menghalalkan. Dulu melarang ikut imunisasi, sekarang malah mewajibkan. Dulu berhati-hati mengibarkan bendera, dulu sekarang malah menganjurkan, bahkan mendorong agar salafiyun mengibarkan bendera misalnya. Allahul musta'an. Taklibul haqa'iq, memutarbalikkan fakta, dan mereka juga sudah apa? Terlanjur berbalik arah, barakallahu fikum. Dunia tidak lain adalah dunia, barakallahu fikum. Semakin mereka banyak membuat sekolah-sekolah SDIT, TKIT, SMPIT dan semisalnya. Bayangkan, ngambil dana dari mana? Bantuan dari pemerintah, namanya dana BOS. Nah, barakallahu fikum. Akhirnya pemerintah meletakkan syarat-syarat. Nah, kalau mereka tidak menunaikan syarat-syarat tersebut, padahal syarat-syarat itu bersumber bukan dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau mi'ata syartin. Setiap syarat yang tidak bersumber dari Al-Qur'an, maka itu adalah batil walaupun 100 syarat, barakallahu fikum. Hati-hati. Nah, ahlul bid'ah wad dalal, hizbiyun seperti itu mereka. Uang, sebabnya uang. Nah, barakallahu fikum, bercerai-berai, berpecah belah hingga saat ini. Bagaimana kelompok-kelompok sesat yang ada sekarang mengaku Ahlussunnah, kullun yad'i waslan bil laila wa laila la tuqir lahu bidzak. Masing-masing orang mengaku cinta, dirinya punya hubungan cinta dengan Laila, namun Laila sendiri tidak mengakui hubungan tersebut. Bayangkan itu, mengaku dirinya Ahlussunnah, namun Ahlussunnah berlepas diri dari pengakuannya karena ucapannya tidak sesuai dengan amalannya, karena dakwahnya tidak sesuai dengan amalannya. Nah, berdakwah haram, gambar makhluk bernyawa haram, tapi dia nongol aja dalam televisi, berdakwah eksis saja. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu termasuk perilaku orang-orang jahiliyah wal iyad billah, sunnatu al-jahiliyah, jejaknya. Nah, barakallahu fikum, prinsipnya jalannya orang-orang jahiliyah. Nah, mengaku cinta kepada Allah Ta'ala tapi mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sini. Naam, da'wahum mahabbatallahi ma'annahum yukhalifuna amrahu subhanahu wa ta'ala. Seruan mereka, pengakuan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala bersamaan mereka menyelisih daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa alamatu mahabbatillahi ittiba'u amrih. Padahal tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengikuti perintahnya. Adalah mengikuti apa? Perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kama qala syair, sebagaimana diungkapkan oleh seorang penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Artinya, kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya. Karena sesungguhnya orang yang barakallahu fikum, orang yang cinta itu dengan orang yang dicintai itu akan taat. Paham ya? Seringnya seperti itu kan? Kalau ada orang cinta misalkan, si fulan cinta dengan si fulan misalkan, senang berteman dengan si fulan, dia apa saja yang diperintahkan si fulan dia akan taat. Itu kalau manusia ya. Nah, kalau orang mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya orang yang cinta tersebut mentaati zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Yang kita saksikannya, nah barakallahu fikum, para orang-orang apa? Orang-orang yang mereka sudah terlanjur cinta dengan yang melawan jenis, dalam artian laki-laki cinta dengan perempuan yang bukan mahramnya, misalkan orang awam, itu apa saja yang diperintahkan si wanita yang dia cintai, apa saja ditaati oleh laki-laki tersebut. Bayangkan itu. Nah, itu sekedar perumpamaan. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, zat yang maha mulia, zat yang maha besar. Kalau seorang hamba mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya dia itu kalau jujur cintanya, dia harus taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya aku akan mentaatinya. Karena sesungguhnya
orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintai. Nah, dalam artian apa? Orang yang cinta itu akan mentaati orang yang dia mencintainya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi ketika dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya kalau dia jujur cintanya dia harus mentaati Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza kama fi qoulihi ta'ala, yang seperti ini juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Taala akan mencintai kalian. Fal yahud wan nasara yaqulun nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Perhatikan nih, ngaku-ngaku ini. Orang Yahudi dan Nasara mereka mengatakan kami ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang Allah Taala cintai. Nah, wa ma'a hadza, bersamaan dengan pengakuan atau ucapan ini, yukhalifuna syar'allah Subhanahu wa taala. Mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Fadalla dzalika 'ala kadzibihim fi da'wahum. Maka itu menunjukkan bahwasanya atau menunjukkan atas dustanya mereka, bohongnya mereka terhadap seruan atau pengakuan mereka. Jadi enggak diwujudkan dengan hakikatnya gitu loh. Cuma sekedar pengakuan saja. Jadi jangan tertarik atau jangan tertipu dengan orang-orang yang mengaku kami sunni salafi, ngaku-ngaku saja. Paham ya? Sunni salafi pakainya bantolon, jenggotnya dikerok, kemudian juga pakai topi lagi misalkan. Allah musta'an. Sunni salafi dakwah dengan televisi. Sunni salafi dakwah dengan yayasan, proposal minta-minta, ngemis lagi, pakai kotak amal, kotak infak dan semisalnya. Salafi nomor berapa seperti ini? Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah, hati-hati. Sekarang kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Barakallahu fikum. Kita masuk dalam zaman-zaman yang penuh dengan fitnah dan kita barakallahu fikum masuk dalam apa? Masuk dalam liputan yang paling sedikit. Ahlus sunnah itu paling sedikit, barakallahu fikum, yang benar-benar kokoh di atas Al-Qur'an dan Sunnah sedikit sekali. Naam, Allah musta'an. Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan wafaqahu Allah, naam. Haitsu talabahumullah bi iqamatid dalil 'ala ma yad'unahu min mahabbatih. Dari sisi mana dustanya mereka? Dari sisi Allah Ta'ala meminta mereka untuk menegakkan apa? Untuk menegakkan dalil yang menunjukkan atas apa yang mereka serukan berupa cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya mana kalau kalian cinta kepada Allah Ta'ala? Gitu. Wa dzalika bi ittiba'i rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falamma lam yaf'alu dhahara kadhibuhum. Yaitu dengan cara apa? Untuk menunjukkan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka harus mengikuti rasulnya, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tatkala mereka tidak mengerjakannya, nampaklah kedustaan mereka. Namun tatkala mereka tidak mengerjakan, tidak mentaati, tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka nampaklah dustanya mereka. Wa kadzalika sufiyah, nam yabnuna dinahum ala annahum yuhibbuna Allah azza wajal. Demikian pula orang-orang sufiyah, mereka membangun agama mereka seakan-akan mereka di atas barakallahu fikum, bahwasanya mereka mencintai barakallahu fikum, mencintai Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah katanya. Padahal barakallahu fikum mereka menyelisih daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an. Wa yaqulun, mereka mengatakan al-ibadatu hiyal mahabbah, ibadah itu adalah cinta katanya. Fa nahnu la na'budullaha khaufan min nar wa la tam'an fi jannati, ini khata', ini keliru, ini perhatikan ini. Mereka mengatakan apa? Fa nahnu la na'budullaha khaufan min nar, perhatikan ini. Kami tidak beribadah kepada Allah taala, kami tidak menyembah Allah taala dikarenakan takut terhadap nerakanya, kan? Yang benar apa? Ya jelas kita takutlah dengan adabnya, dengan nerakanya kita takut. Tapi mereka enggak. Kami tidaklah beribadah kepada Allah SWT karena takut terhadap api nerakanya. Wala tama'an fi jannatih, dan bukan pula kami beribadah kepada Allah Ta'ala karena mengharapkan surganya. Terus apa? Kalau bukan itu. Kalau kita mengharapkan surganya, takut dengan adabnya. Kalau mereka tidak. Kami tidaklah beribadah kepada Allah SWT semata-mata karena takut dengan api nerakanya dan karena mengharapkan surganya. Bukan itu. Terus apa? Allah musta'an. Allah musta'an. Aneh ya. Naam. Kita dari sini. Wa innama na'buduhu li'annana nuhibbuh. Nih, kelirunya mereka. Kata mereka, kami mengibadati Allah Ta'ala karena kami cinta saja. Bukan mengharapkan surganya, bukan karena takut dengan nerakanya. Ma'annahum yukhalifuna syara'allah subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka menyelisih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yattabi'una ar-rasul. Mereka tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yattabi'una masyaikhahum. Hanya saja mereka mengikuti
masyayikh, guru-guru mereka, syekh-syekh mereka, pembesar-pembesar mereka, nenek moyang mereka, Allah musta'an. Wa ashabat turuqi allati yubayyi'unahum 'alaiha 'ala sam'i wa ta'ah lahum, dan juga mereka mengikuti ashabut turuq, yaitu para gurunya atau para syekhnya orang sufiyah, yang mereka berbaiat kepada mereka, untuk senantiasa taat dan mendengar ucapan mereka. Wa annahum la yukhalifuna lahum amran mahma amaru. Perhatikan ini, bahwasanya mereka tidak menyelisih perintahnya sedikit pun. Kapan saja apa saja yang mereka perintahkan. Hatta innahum yaqulun, bahkan di antara mereka mengatakan innal murida ma'a syaikhi kal mayyit baina yaday ghasilih. Bahwasanya murid itu maksudnya pengikut. Bahwasanya pengikut itu bersama gurunya itu seperti mayit yang ada di hadapan yang memandikan mayit. Diam aja mayitnya. Mayit kan diam, kalau dimandikan diam aja kan, mayit kan udah mati kan. Nah, pengikut itu, yang pengikut sufiyah maksudnya, pengikut itu kalau di hadapan syekhnya itu dia diam bagaikan mayit itu istilahnya. Suruh ke kanan kanan, ke kiri kiri, A, B, Allah musta'an. Nah, malahu ikhtiyarun wa la lahu ghairu ma ikhtarahu syaikhu. Mereka dia tidak memiliki pilihan, tidak pula barakallahu fikum. Naam, tidak pula punya keinginan. Pilihan enggak punya, malahu ikhtiyarun wa la lahu ghairu ma ikhtarahu syaikhu. Maksudnya dia tidak punya pilihan lain kecuali pilihan yang dipilihkan oleh syekhnya, oleh gurunya. Fa ina tiba'ir rasul, maka mana bukti mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Fahum kadzibuna fi hadhihi da'wa. Maka mereka dusta, mereka bohong terhadap seruan atau pengakuan mereka ini. Walihada tahaddallahu jalla wa ala haula'il mudda'ina li mahabbatihi bi hadhil ayah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menantang mereka, orang-orang yang mengaku-ngaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Fa'alamatu mahabbatillahi ittiba'ur rasulih sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk tanda cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala harus dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman wujidat fihi hadhihi sifah, maka siapa saja dijumpai sifat seperti ini, fa innahu shadiqun fi da'wahu al-mahabbata, maka sungguh dia telah jujur pada pengakuan dia terhadap cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man faqada hadhihi sifah, dan barang siapa yang hilang dari sifat ini, atau barang siapa yang kehilangan sifat ini, wahia al-ittiba'ur lirrasul, yaitu sifat mengikuti ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innahu kadzibun fi da'wah, maka sungguh dia telah berdusta dalam pengakuannya dusta dia. Faqad dzakara subhanahu dalil al-mahabbah wa thamarataha, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalil mengenai bukti cintanya, bukti cinta dan juga buah yang dihasilkan dari cinta tersebut. Buktinya apa? Buktinya kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, ikutilah Rasulullah. Buahnya maksudnya, hasilnya niscaya Allah Ta'ala akan mencintai kalian, seperti itu. Nah, fadaliluha ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam wa samartuha nailu mahabbatillahi lil 'abdi. Nah, maka dalilnya, buktinya cinta itu adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buahnya, hasilnya adalah meraih atau mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan oleh hambanya. Wa maghfiratu dzunubihi, dan juga ampunan terhadap dosa-dosanya. Wa kadzalika hadza yattaridu fi kulli man yad'i mahabbatar rasul wa huwa la yattabi'uh, dan wa kadzalika, dan seperti itu pula lah. Nah, hadza yattarid, yang seperti ini bisa dipastikan dan ada pada setiap orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasul dalam keadaan dia tidak mengikutinya. Ngaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikutinya. Ngaku cinta Rasulullah tapi enggak mau memelihara jenggot. Jenggotnya dipotong, dicukur. Allah musta'an. Ngaku cinta Rasulullah tapi dia tidak mengikuti syariatnya. Celananya di bawah mata kaki. Paham ya? Sarungnya di bawah mata kaki. Isbal dan semisalnya. Allah musta'an. Naam. Kama yad'una mahabbatar rasul, sebagaimana orang-orang yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah. Wa yaktubuna fis suhufi wal majallat, dan mereka menulis di dalam lembaran-lembaran dan juga dalam majalah-majalah. Alimu auladakum mahabbatar rasulillah, tulisannya perhatikan. Ajarilah anak-anak kalian untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sendiri enggak cinta kok. Dia sendiri enggak buktikan kok, suruh ngajari orang lain. Kalau dia sendiri buktikan, bagus. Dia sendiri enggak buktikan, enggak mencintai Rasulullah, buktinya mereka tidak mencontoh sunnah Rasulullah, kok malah nulis di majalah-majalah, di lembaran-lembaran, ajarilah anak-anak kalian mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yattabi'una bid'ah, padahal mereka membuat perkara-perkara bid'ah. Wa yuhditsuna al-mawalid, dan mereka justru membuat perkara-perkara baru seperti mawalid. Ya, nah barakallahu fikum, melakukan ritual-ritual Maulid Nabi ataupun ulang tahun dan semisalnya, memperingati
Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara bid'ah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha 'anil bid'ah, sedangkan Rasulullah melarang dari perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya adalah di neraka. Naam. Fahum yad'una mahabbatah, maka mereka mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah wa yukhalifunahu fi ihdatsil bid'ah wal khurafat allati naha 'anha wa hadzara minha. Padahal mereka menyelisih Rasulullah SAW dengan apa? Pada perkara yang apa? Yang mereka justru membuat perkara-perkara bid'ah dan khurafat, hayalan-hayalan, ya, yang Rasulullah melarang darinya dan Rasulullah memperingatkan umat dari perkara tersebut. Bayangkan ini. Berarti menunjukkan mereka bohong. Kalau seandainya benar jujur cintanya, niscaya mereka mencintai, niscaya mereka akan mengikuti Rasulullah. Sebagaimana pantun atau puisi yang sudah kita sebutkan di awal tadi. Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya cintamu itu jujur, niscaya engkau akan mentaatinya, karena sesungguhnya orang yang cinta itu akan taat kepada orang yang dia cintai. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yujannibana al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.